Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa kesal karena garansi elektronik ditolak? Padahal menurut kalian barangnya masih baru dan masih dalam masa garansi. Banyak orang langsung menyalahkan toko atau service center, padahal seringkali penyebab garansi ditolak justru karena kesalahan yang dilakukan konsumennya sendiri. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa kesalahan yang paling sering terjadi saat klaim garansi, supaya nanti kalau barang kalian rusak, proses klaimnya bisa lebih mudah dan tidak bolak-balik. Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama, tidak menyimpan bukti pembelian. Kesalahan pertama adalah membuang nota atau invoice pembelian. Padahal nota adalah bukti kapan barang dibeli. Dan dari situlah pihak service center mengetahui apakah produk masih bergaransi atau tidak. Banyak toko yang memberikan invoice digital. Jadi, setelah membeli barang, bisa biasakan foto nota atau simpan file PDF-nya di HP. Karena kalau nota hilang, proses klaim bisa menjadi lebih sulit. Bahkan pada beberapa merek bisa ditolak apabila tidak ada bukti pembelian. Yang kedua, tidak membaca ketentuan garansi. Banyak orang mengira semua kerusakan pasti ditanggung garansi, padahal setiap merek memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Contohnya, garansi hanya berlaku untuk kerusakan akibat cacat produksi, kerusakan karena jatuh, terkena air, terbakar karena petir, digigit tikus, pecah karena benturan. Biasanya tidak termasuk garansi. Jadi sebelum marah ke toko atau teknisi, coba baca dulu ke buku kartu garansi atau syarat garansinya. Yang ketiga, membongkar barang sendiri. Ini salah satu kesalahan yang sering kali terjadi. Barang rusak sedikit langsung dibuka sendiri. Ada yang hanya ingin membersihkan. Ada juga yang penasaran ingin melihat isi di dalamnya. Padahal banyak produk memiliki segel garansi. Kalau segel rusak atau terlihat pernah dibongkar, pihak service center bisa menganggap produk sudah pernah dimodifikasi sehingga garansi menjadi tidak berlaku. Kalau memang masih bergaransi, lebih baik langsung menghubungi service center resmi. Yang keempat, membawa barang terlambat. Kadang barang sudah mulai bermasalah, misalnya AC sudah tidak dingin, mesin cuci mengeluarkan suara aneh, kulkas tidak dingin secara normal, tetapi pemilik tetap dipakai berbulan-bulan sampai kerusakannya bertambah parah. Akhirnya ketika dibawa ke service center, kerusakan sudah menjalar ke komponen lainnya. Semakin cepat diperiksa, biasanya semakin baik. Jadi jangan menunggu sampai benar-benar mati total. Yang kelima, menggunakan barang tidak sesuai petunjuk. Misalnya kulkas dipasang terlalu rapat ke tembok sehingga sirkulasi udara tidak baik. Atau AC dipasang menggunakan instalasi yang tidak sesuai standar. Atau TV dipasang pada listrik yang sering naik turun tanpa perlindungan. Kesalahan penggunaan seperti ini bisa menyebabkan kerusakan yang belum tentu ditanggung garansi. Karena itu, penting membaca buku panduan sebelum menggunakan produk. Yang keenam, menghilangkan nomor seri produk. Nomor seri adalah identitas barang. Kalau stiker nomor seri rusak, hilang, atau sengaja dilepas, proses klaim garansi bisa menjadi kendala. Jangan membersihkan stiker menggunakan bahan kimia yang keras. Usahakan nomor seri tetap terbaca dengan jelas. Yang ketujuh, menggunakan suku cadang tidak resmi. Kadang ada yang berpikir lebih murah memperbaiki di tempat servis biasa, kemudian dipasang komponen yang bukan asli. Setelah itu, barang rusak lagi dan baru dibawa ke servis center resmi. Biasanya teknisi akan mengetahui kalau produk sudah pernah diperbaiki menggunakan komponen yang tidak sesuai. Hal ini dapat mempengaruhi status garansi. Yang kedelapan, tidak melaporkan kerusakan sejak awal. Misal baru membeli TV, saat dibuka ternyata ada masalah, tetapi pemilik tetap memakai selama beberapa minggu. Baru setelah itu menghubungi toko, padahal beberapa merek memiliki batas waktu tertentu untuk melaporkan kerusakan awal atau penggantian unit. Jadi kalau menemukan masalah setelah pembelian segera laporkan, jangan ditunda. Yang kesembilan, mengira semua kerusakan ditanggung garansi.
Ini kesalahan yang paling sering. Misalnya remote hilang, bodi penyok, layar pecah karena terbentur, kabel putus karena digigit hewan. Kerusakan seperti ini umumnya bukan termasuk cacat produksi. Garansi dibuat untuk melindungi konsumen dari kerusakan yang berasal dari produk atau proses produksinya, bukan dari kesalahan penggunaan atau kecelakaan. Jadi teman-teman kalau ingin proses klaim garansi secara lancar, lakukan beberapa hal sederhana ini. Satu, simpan nota pembelian. Dua, baca syarat garansi. Yang ketiga, jangan memegar barang sendiri. Yang keempat, gunakan produk sesuai petunjuk. Yang kelima, segera laporkan jika ada kerusakan. Yang keenam, jangan rusak nomor seri produk. Yang ketujuh, perbaiki hanya di tempat servis selama bergaransi. Dengan memahami aturan garansi, kalian bisa menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya perbaikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video seputar elektronik, tips memilih produk, dan cara merawat barang elektronik agar lebih awet. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.